Satu, dua. Oke, WhatsApp genting. Di sini gue mau ngasih tahu kata-kata istilah di dalam K-drama startup. Jadi itu gue nonton salah satu Korean drama startup yang lagi booming saat ini ya. Ya judulnya emang startup udah. Dan gue mau ngasih suatu istilah-istilah dalam kata-kata startup. Jadi itu gue ngelisin dari episode 1 sampai episode 10 karena emang sampai episode 10 sekarang masih ongoing. Kebetulan sekarang hari Sabtu, jadi rilis sekarang hari Minggu. Jadi rilis episode 12-nya. Di 11-12-nya terakhir sih gue tonton di episode 10 itu lagi mulai konflik dramanya. Jadi cuman ada beberapa yang gue ambil kata-katanya dari situ. Dan sisanya dari episode sampai 10 itu fokus ke kayak kata-kata teknologinya mungkin ya. Kebetulan kan gue sedikit tahulah tentang kayak gitu, jadi gue pengen ngasih tahu nih. Oke, jadi daripada lu bingung ngurusin antara tim Dosan dan tim Jipyong itu paham coba maksudnya tim Dosan, tim Jipyong. Terus di IG-nya gue lihat komsang fotonya mereka si Jipyong sama siapa Shodalmi lebih banyak dan si Dosan sama si Jipyong lebih masih Shodalmi lebih dikit. Terus apa hubungannya gitu. Jadi gue mau ngasih tahu aja deh istilahnya. Gue nggak ngerti tentang drama-dramanya gitu karena menurut gue ini dramanya asik karena kebetulan yang gue suka banget gitu loh. Kayak oke, kata-kata di sarap ini sampai gue tulisin di note. Oke, pertama ke judulnya aja langsung startup. Ini apa yang gue tahu aja ya. Kalau kurang dan kelebihan gitu kamu langsung cari di Google aja, di sumber resminya ke Wikipedia dan lain-lain. Oke, dari pertama aja dulu startup. Oke, startup itu sesuai judulnya, startup itu adalah suatu usaha rintisan lebih ke teknologi startup. Jadi startup itu lebih perusahaan rintisan ke bidang teknologi. Sebenarnya hampir semua perusahaan yang baru mulai juga bisa dibilang startup sih. Tapi lebih cenderung ke teknologi yang udah semua berbasis digital. Tuh. Jadi misalnya kayak Gojek. Gojek itu adalah tech startup yang udah sangat gede sekarang. Dan di startup itu cenderung lebih ke inovasi dan kreativitas. Jadi itu inovasi dan kreativitas kalian itu dipakai banget kalau di suatu perusahaan startup karena dia selalu berkembang itulah pokoknya. Yang gue tahu sih itu aja. Dan ada kalau contohnya bisa Bukalapak, Tokopedia, Traveloka. Kalau mau lihat di luar itu ya contohnya misalnya kayak Google yang lu pakai itu kan semua berawal dari startup. Google, Bing, YouTube, Facebook, semuanya itu berawal dari suatu ide kan, suatu ide dan dia berinovasi dan sekarang jadi perusahaan bervaluasi bertriliun-triliun dolar yang bertepat kayak misalnya kalau kalian mau lebih jauh tahu tentang perusahaan-perusahaan besar itu tech company, kalian bisa search. Biasanya dia tuh berpusat di Silicon Valley. Oh by the way, yang namanya Sandbox itu di startup. Sandbox itu semacam Silicon Valley-nya Korea. Korea Selatan tepatnya. Silicon Valley namanya. Jadi itu sebenarnya tapi itu fiksi ya. Itu fiksi, itu cuman apa sih? Inian filmnya dramanya aja. Jadi itu semacam kayak ya Silicon Valley-nya Korea gitu. Pokoknya tempat-tempat startup yang gokil-gokil lah yang bisa orang naik apa sih yang roda 2 itu gitu. Sebenarnya udah ada emang di Silicon Valley. Lo bisa nonton filmnya siapa ya tuh? Gua nggak tahu, lupa banget. Ntar gue taruh di deskripsi ya. Kedua, AI itu yang dipakai oleh Sinam Dosan ya. AI, Artificial Intelligence. Jadi Artificial Intelligence itu suatu teknologi yang bisa misalnya ngecek face recognition ini loh, bisa ngecek muka lu cowok atau cewek, umur lu berapa. Ini udah kepake buat kamera yang gue pakai ini, jadi itu bisa ngecek umurnya. Jadi gue kurang tahu juga, tapi biasanya sih begitu. Buat screen lock tuh, misal lu buka pakai HP muka lu, itu masuk kayaknya AI deh, Artificial Intelligence, karena dia bisa ngecek
data-datanya kayak Instagram AR. AR sama AI udah beda ya. AR itu kan kayak gue tuh pernah ikut suatu kelas AR pakai Instagram AR gitu, Spark AR, Facebook. Beda deh kalau itu AI. Ada lagi namanya machine learning, itu beda lagi sih. Jadi kita fokus ke AI. AI itu ya yang gue tau begitu, dia bisa mengenalin gambar segala macem, artificial intelligence pokoknya. Jadi gue kurang tahu juga tentang artificial intelligence karena gue nggak ngedalamin itu, tapi gue beberapa kali ikut kayak kelas webinar gitu sih. Oke, kedua yang gue list yaitu apa ini? Oke, dari sebuah startup ada yang namanya CEO. CEO itu pas lagi di episode 34 ya. Di situ ada CEO, CTO juga, yang di kata-katanya sih cuma itu doang sih. Oke, ke CEO dulu. CEO itu adalah Chief Executive Officer, jadi itu sebuah kayak presidirnya mungkin ya, presidir di sebuah perusahaan. Ya perusahaan kecil, perusahaan semua pasti kalau udah terorganisir mungkin ada yang namanya CEO, CTO atau apalagi nggak tahu deh, gue juga nggak terlalu tahu. Tapi CEO itu adalah dia yang ngatur semuanya dari marketing buat proposal, pitching gitu-gitu segala macam. Dan kedua yaitu CTO. CTO itu adalah Chief Technology Officer. Chief Technology Officer itu manajer teknologinya dari sebuah perusahaan. Jadi dia kayak ngembangin yang namanya database-nya, terus arsitektur dari pemrogramannya kayak gimana, alurnya, flow-nya, semuanya pokoknya dia rancang sama dia dan menjadikan sebuah produk. Oke, itu tugasnya CTO. Kalau CEO ya sebenarnya juga sama sih, tapi itu lebih ke manajemennya. Lebih ke manajemennya aja gitu mungkin ya. Gue kurang tahu juga antara CEO dan CTO, tapi yang gue tahu tuh itu. Oke, investor. Oke, di sini ada kata investor. Investor itu jadi kayak misalnya ya apa ya? Pendanaan kali ya. Jadi tuh kayak investor itu yang ngasih pendanaan gitu, pendanaan. Ya ntar aku lagi buat tugas dulu. Jadi kayak buat investor itu lagi buat ada pendanaan gitulah, misalnya kayak Anda lagi membuat sebuah usaha dan pas lagi Anda tidak ada uang gitu, Anda lagi kismin, Anda ngajuin lah ke investor. Kalau misalnya ide Anda bagus dan terlihat growth and sustainable, asik, itu bisa diterima. Jadi kayak bagi saham kali ya, gue nggak tahu juga sih, gue masih bingung gitu. Dan langsung ke ada nih di episode berapa gue lupa namanya, itu API. Nah ini sedikit gue tahu karena gue sendiri pernah mencoba membuat API sendiri, yaitu API REST API ya, gitu, penghubung antar dua aplikasi, bahkan lebih ya. Gue sendiri pernah nyoba salah satu API dari Google, yaitu API YouTube. Nah di API itu kepanjangan dulu deh. Panjangan API itu Application Programming Interface. Jadi itu penghubung antar dua aplikasi. Jadi itu jembatan. Simpelnya gini dah. Ada dua rumah nih misalnya. Rumah. Dan dua rumah itu, si satu rumah ini, rumah satu mau request ke rumah dua untuk ngirim paket. Dan si satu tuh pakai gosen ya. Dan satu gosen pergi nyampe, dia kasih datanya, dia kasih barangnya, dia balik ke udah itu antar jembatan dua aplikasi gitu. Habis itu gitu aja sih, itu jadi penghubung antar dua aplikasi. Jadi misalnya kita mau minta request ke server istilahnya, ntar dia mengembalikan nilai ke si kliennya ini. Nah itu dipakai di dua aplikasi itu, yang kayak di episode 10 itu nama kayak Google Google, bukan, gue tuh gak tau Google apa ya, kalau misalnya si Ji Pyong itu lagi ngomong, dia ngomong ke salah satu robotnya itu loh, apa sih itu namanya, Google apa gitu, kayaknya ada sebenarnya, udah ada Google apa, produknya udah ada gitu. Jadi dia membuat komunikasi dua arah antara si Google ini, istilahnya Google lah gitu ya, gue lupa, sama si kamera AI-nya itu, aplikasinya. Jadi kalau misalnya ini bentuknya apa, oh di depan ada pria tampan berumur
19 tahun gitu ya begitu. Jadi antar komunikasi dua arah, si AI-nya bisa tahu dan si Google Home-nya ini bisa ngomong tuh. Kan di episode 10 ngomong dah di situ. Apalagi ya, pengguna aktif harian, mungkin ini asing banget ya pasti, tapi udah tahu sih pengguna aktif harian itu. Kayaknya pengguna aktif harian itu biasa kalau misalnya di analistik, kalau lu main-main ke misal lu punya blog sendiri atau website sendiri, yang namanya analistik itu penting banget pak. Jadi itu lu bisa ngeliat yang namanya penggunaan aktif harian. Jadi misal sehari aplikasi lu dipakai berapa kali sama orang, itu bisa dikonversasi ke berbagai aspek, misalnya umur, gender, semua itu termasuk strategi marketingnya juga ya. Setahu gue sih gitu. Bisa gue sendiri kan punya satu website, jadi kayak blog lah, gue ngeblog, ngayal main blog gitu yang walaupun pengguna aktif harian itu masih dikit, tapi setidaknya gue tahu itu maksudnya pengguna aktif harian itu apa. Ada yang namanya PE apa, wah ribet deh. Umpan balik, nah umpan balik ini paling penting di sebuah produk. Jadi kalau umpan balik ini, misal salah satu orang ini si startup ini membuat sebuah aplikasi produk MVP, turun ke pasar, ke market, dan kalau misalnya banyak umpan baliknya sebenarnya itu bagus ya. Jadi mereka si user tuh ngasih tahu apa sih kekurangan dari aplikasi ini, segala macem kekurangannya, segala macem deh pokoknya. Jadi ada feedback. Umpan balik tuh kayak feedback deh. Misal lu ngepost di Instagram nih, terus banyak tuh yang komen, oh ini kurang nih, muka lu kurang tampan atau apalah gitu pokoknya ya. Ya itu artinya feedback gitu. Oke, kedua ya kan pas lagi dia si aplikasinya itu turun ke Play Store atau App Store. Jadi itu ada di situ ada istilah pasar aplikasi. Pasar aplikasi itu kayak di episode 10, banyak kan di episode 10 sih. Pasar aplikasi itu kayak Play Store, App Store, apa segala macam, pokoknya yang lu download biasa aplikasi gitu. Windows Store segala macam deh. Nah, kan dia bikin upload ya, dia upload. Dan habis itu ada salah satu yang tukang kamera itu loh yang bikin iklan tentang dia yang uang mulu itu kan gokil banget ya. Di episode berapa gitu. Nah, ada namanya pemasaran viral. Pemasaran viral itu kayak semacam buat iklan yang viral, Pak. Jadi buat iklan yang viral. Jadi itu iklan tanpa bakar uang gitu, maksudnya tanpa biaya, tanpa ngeluarin biaya sama sekali. Pemasaran viral itu misalnya kan kebetulan si dosen itu dulu punya prestasi yang gila tuh, yang di MTK itu bisa sampai masuk tembus berapa gitu. Nah, dipakailah kesempatan itu buat ngeviralin produknya dia yang AI itu, yang untuk ngebantu apa tunanetra, apa sih, nah, pokoknya nggak bisa ngeliat gitu dah. Nah, jadi ternyata dalam beberapa hari atau beberapa jam yang download 10.000 user, Pak. Gila, mantep banget. Tapi si Sodalmi itu dia tahu untuk penggunaan hariannya dan pembiayaannya itu dia udah panik karena dia belum dapetin investor itu. Karena API itu berbayar. Jadi setiap ada beberapa request data itu biasa berbayar. Jadi kayak kuota berbayar gitu. Ini gue tau banget soalnya gue pernah pakai, Pak. Kuota YouTube itu berbayar ternyata. API-nya itu maksudnya. Oh oke. Habis itu backup. Jadi di episode berapa itu ada yang ngomong backup. Kalau misalnya lu nggak tahu backup, kayaknya norak banget gitu. Udah zaman sekarang nggak tahu backup gitu. Apalagi yang nonton startup terus nggak tahu istilah-istilahnya, itu kayak cuman kosong banget, nggak tahu apa-apa. Maka ini backup itu sebuah pencadangan data. Misal lu HP lu mau ngereset nih, ya otomatis lu kan nge-backup dulu kan ke laptop. Apa tuh maksudnya istilahnya ngopi lah, kalau lu mah ngopi filenya, galirnya itu hitungannya istilahnya nge-backup, Pak. Jadi ya enak banget gitu zaman sekarang udah tinggal backup, bisa backup ke cloud, Google Drive segala macem. Dan mereka itu yang gue lihat kayak nge-backup gitu, nggak tahu aplikasinya apa, nggak jelas banget. Kayak sih cuman itu doang deh. Sisanya di episode 10, gue sampai episode 10 doang dong. Episode 11-12 gue belum nonton karena ya nggak tahu deh. Di episode 10 gue lihat katanya di situ ada Easter egg-nya, Pak. Easter egg itu katanya ada pocong warna putih gitu. Itu gue ngeliat di Instagram, itu gokil banget sih, kenapa bisa gitu. Itu kan awalnya kayak di belakang Sodalmi gitu. Gue nggak tahu Sodalmi siapa sih,
si pokoknya ceweknya itu kan, ya gue nggak tahu dia. Jadi tuh di film Startup nih kenapa gue suka banget nih film, karena itu relate banget sama gue pak. Gue tuh kebetulan jurusan gue tuh komputer parah gitu, jadi tuh gue harus tahu banget nih istilah-istilah ini. Buat kalian yang nggak tahu kan jadi kayak bingung gitu, apa sih startup, bukan cuman masalah doang si tim dosan sama tim Jepyong doang yang mau tahu gitu. Maksudnya rugi banyak banget nih ilmu yang lu bisa tarik di film ini, di startup ini. Apa tadi sih, episode bener itu doang sih yang gue pengen kasih tahu, soalnya yang gue tulis tuh cuman itu doang. Kalau misalnya ada lagi nih yang kebetulan kalian bingung, kalian bisa komen di bawah aja gitu. Jadi nanti gue kasih tahu. Kalau kelebihan mungkin gue saking nafsunya, kalau misalnya kekurangan bisa lu cari di Google, di Wikipedia, di Google sendiri itu banyak banget. Ini udah 15 menit, jadi gue langsung matiin aja deh. See you next time and I see you next video.